Ini lho Pak keltawis Pak. Iya. Oke nih. Oke nih. Ini kalau Pak keltawis. Gini. Ya, ini kalau mau lihat. Itu tak tembus loh Mas. Bolong. Iya. Serpari sebari rapopo Mas. Ini serpari. Ini ya. Sana itu Pak. Wah, ana bagian geng kan geng. Lah kono geng. Kayak mesane geng. Kalau sebelah sana ya bisa. Mana cepet. Lu ketuaan ya. Anu. Kene mau ketuaan. Rasa mikir tetap jaring kan. Iso. Kan ini tanda-tanda. Wala kayo boleh anu lho kayak. Iwa kayak. Macam-macam lekok. Nah, kalau padinya kan lumayan subur. Jadi termasuk ini nanti pupuk itu sudah dari kotorannya lele. Panggungnya dengan sekali ini sing biar ngejar nanti saya ambil bisa. Berapa besar? Ini selama 20 hari. Oh, udah gendut-gendut udah itu. Kenyang berarti. Ini makannya padahal sedikit loh Pak. Lupa. Mana masanya Mas? Masanya Mas. Juga size-nya kan mirip itu seragam. Besarnya jangan jadi satu memang besarnya enggak sama. Timunnya enggak Pak? Timun kayak timun kan ya. Lengkap lombanya timun. Terong kan. Lah kok ngomong gitu tomatan kono urung lho kayak kotak kayak. Wis gue berhenti terus nih Pak. Iya, nanti sore kasih makan lagi. Nah, saya ini tuh cuma lihat tomaten ini. Iya. Seberapa besar? Ini kurang Pak. Ini dimasuki 10.000 ke atas bisa. Iya, 10.000, 20, mungkin 20.000 bisa. Jadi air Pak, ini untuk airnya itu di sini itu awet. Jadi Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati rekan-rekan dari Pokdakan Tunas Karya Bersatu. Perkenalkan Pak Mujono dan teman-teman, saya Dedi dari Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Gender Perikanan Budidaya KKP, yang ditugaskan pada hari ini untuk belajar atau lebih tepatnya sih ya belajar terkait yang pertama belajar terkait mina padi, karena kemarin ketua tim kami sangat tertarik sekali ketika mendengar informasi bahwa ada mina padi di Ponorogo dengan komoditas ikan lele. Ikan lelenya ini karena seperti botol ketutup lah, kita juga ada program seperti itu. Yang kedua, saya juga ditugaskan, tadinya harusnya berdua Pak Bung, tapi yang satu tidak bisa ikut hadir. Kemudian yang kedua ditugaskan untuk sosialisasi terkait kegiatan mina padi juga Pak. Di tahun 2026 ini kami merencanakan ada kegiatan mina padi dengan komoditas yang biasanya nih ikan nila dan yang satu lagi ikan lele. Nah kemarin sih kenapa ikan lele, karena memang ada arahannya untuk bekerja sama dengan MBG, makanan bergizi gratis, dengan komoditas ikan lele. Karena kalau nila kemarin banyak orang mau berhitung itu harganya nggak masuk itu kalau buat MBG gitu. Nah dengan informasi itu jadi ya udah coba datang lihat dia di sini yang di desa Balong ini seperti apa mina padinya gitu, mina padi ikannya ini. Jadi yang kedua ya Pak, langsung saya coba sosialisasikan terkait kegiatan mina padi di tahun 2026 sorry. Tahun 2026 ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, terutama yang pertama adalah
terkait luasnya dulu ya Pak. Iya. Luasnya dulu kemarin itu sudah dibahas dan ini juga cukup ramai terkait luas kawasannya ini. Persyaratan minimalnya itu adalah 10 hektar satu hamparan, satu kawasan gitu. Cuman kan dari awalnya 50 Pak, malah 50 itu dari situ aja sudah banyak diskusi yang menyatakan atau menyampaikan pendapatnya bahwa dengan kawasan 50 hektar satu hamparan itu akan sulit dicari gitu. Iya, Yang satu tempat 50 hektar, 50 berapa kali berapa? Jalan juga maraton kali ya. Bikinnya udah ini ya. Nah, akhirnya rapat-rapat disampaikan turun, tapi turunnya juga buat saya pribadi belum banyak itu, artinya jadi 10 hektar itu juga ya. Nah kan untuk 1 hektar itu adalah anggarannya itu sekitar 100 juta per hektar gitu, terdiri dari konstruksi dan untuk kegiatan Minapadi sendiri, mulai dari benih dan pakan ikan. Untuk konstruksinya sendiri nanti itu direncanakan sih carennya itu 10% dari luas lahan. Jadi kalau 1 hektar itu berarti ya 10%-nya dari 1 hektar itu adalah untuk yang Minapadi. Kalau kemarin dirancang-rancangnya 10 hektar itu dapat bentuknya Minapadi itu yang keliling sama di tengah ada jalurnya gitu, keliling dan tanda tambah gitu. Gitu Pak. Jadi nanti di konstruksinya itu terdiri dari pembuatan carennya, kemudian ada nanti rencananya juga ada pembuatan saung, ada gardu pandangnya. Ini mintanya pimpinan kita nih Pak. Jadi 100 juta itu coba dihitung bisa nggak bikin saung, bikin carennya, bikin gardu pandang, mungkin 1 tempat nanti di situ, sama ada light trap-nya, ada biosecurity-nya semacam jaring dan pagar keliling. Kemudian juga direncanakan untuk lokasi yang belum ada listrik itu ada genset juga Pak. Jadi seperti itu. Kemudian lanjutnya yang penting juga nih Pak, ini penting banget karena terkait pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu nanti kita akan menggunakan metode swakelola tipe 4 itu Pak. Nah, pernah dengar nggak Pak teman-teman swakelola tipe 4? Belum tahu. Jadi swakelola tipe 4 itu nanti kelompok itu setelah mengajukan usulannya dikaji ulang, kalau sudah selesai memenuhi kriteria akan melakukan tanda tangan kontrak. Nah kemudian itu kelompok itu swakelola tipe 4 itu kelompok nanti akan merencanakan kegiatannya seperti apa, merencanakan pelaksanaannya seperti apa, kemudian melakukan pengawasannya seperti apa. Nanti di situ akan membentuk yang namanya tim penyelenggara swakelola yang ditetapkan oleh ketuanya. Jadi Bapak boleh nunjuk nih bagian perencana yang suka desain, yang bisa hitung-hitung LAB, nanti bisa dilibatkan di situ. Kemudian pelaksananya yang melaksanakan gambar-gambar tadi, rencana tadi, kemudian pengawasannya juga dari kelompok sendiri gitu. Nah, dengan sistem itu tentu kita ingin menggali informasi atau mengidentifikasi gitu Pak. Kira-kira teman-teman khususnya di Tunas Karya Bersatu ini siap atau tidak gitu. Karena juga waktunya ini cukup ketat ya, cukup singkat karena kami diminta di TW1. Kalau TW1 kan berarti bulan Maret ya Mas. Bulan Maret itu udah harus panen gitu. Sedangkan ada juga kan bisa jadi ya lokasi yang sudah disiapkan baru ditanam. Padahal kita pengennya bareng gitu kan, bareng antara nanam ikan dengan nanam padi itu bareng gitu ya. Tapi kita identifikasi dulu lah seperti apa kondisi di lapangan, nanti jadi bahan evaluasi juga di Jakarta. Nah itu Pak, inti-inti dari apa ya, sosialisasi kita gitu terkait kegiatan Minapadi ini gitu. Kemudian ada juga sih, nah ini ada persyaratan yang lagi sih. Untuk lokasi ini memiliki dan atau mengusahakan lahan sawah yang jelas kepemilikannya. Kemudian memiliki sumber air tawar yang tersedia sepanjang tahun. Nah ini kawasan per lokasi minimal 10 hektar, terus mudah dijangkau lah, memiliki aksesibilitas ke lokasi. Kalau ini mah gampang kan, buktinya kita kasih ke sini nggak susah gitu. Kemudian terkait kelompoknya itu terdaftar di halaman 1 data atau memiliki kartu Ekusuka.
kemudian berbadan hukum atau terdaftar di dinas. Nah kebenaran tadi ya Mas ya, dinasnya ini gabung, jadi kita nggak bingung gitu, ini terdaftar di dinas mana ya, pertanian atau perikanan gitu kan. Ada juga lokasi kabupaten yang terpisah gitu. Kemudian memiliki sekretariat, pengurus itu berarti ketua, sekretaris, bendahara, tidak kepala daerah, bukan anggota legislatif, perangkat desa atau kelurahan nggak boleh ASN, nggak boleh TNI Polri juga. Yang selanjutnya anggota termasuk pengurus itu minimal 20 orang. Nah ini juga mungkin kalau di sini lebih ya 20 orang lah. Bahkan Tunas Karya Bersatu lah. Kemudian juga salah satu anggota atau pengurusnya itu nasional, jadi ada yang punya apa namanya BPJS-nya adiknya aktif, salah satu orang aja dari kelompok itu syarat baru mulai tahun 2023 kalau nggak salah itu sudah dipersyaratkan. Nah ini dijadwalin kami musim tanam itu kan di antara Maret April gitu, jadi memang apa ya waktunya itu cukup singkat lah. Oh ya, kemudian juga poin-poin yang perlu diperhatikan, pertama budidaya ini harus perhatian musim tanam padi gitu, antara November dengan Desember atau Maret sampai dengan April. Kelompok penerima minat padi harus merupakan ONYUDA. Nah ini Pak, budidaya ikan sesuai dengan CPBIB tidak diperkenalkan menggunakan bahan kimia gitu Pak, sehingga petani atau pembudidaya minat padi tidak diperkenankan menggunakan pestisida dan hanya diperkenankan menggunakan pupuk organik gitu. Kemudian perlu perubahan pola pemeliharaan selama budidaya minat padi karena petani harus memberi makan secara rutin. Nah ini yang agak, tapi kalau teman-teman pokdakan ya mungkin nggak terlalu tidak terlalu kaget lah. Kalau petani kan kemarin juga menjadi bahan diskusi juga, itu merubah mindset dari petani menjadi pembudidaya ikan. Itu mungkin jadi tidak semudah itu gitu, mengubah mindset seperti nelayan harus jadi pembudidaya. Itu kan walaupun sama-sama ikan, yang satu nangkep tiap hari dapat uang, yang satu nunggu dulu gitu, katakan. Kemudian nah ini masih 50 hektar. Ini masih acara kawasan padi 50 hektar. Nah tadi yang saya sampaikan awalnya 50 hektar, cuman setelah dilakukan diskusi diturunkan jadi 10 hektar. Calon lokasi budidaya minat padi adalah kawasan yang memiliki irigasi sehingga pasokan air terjamin. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan secara singkat kriteria pemilihan CPCL lah, calon penerima dan calon lokasi kegiatan minat padi tahun 2026 ini. Oke, itu yang saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Mungkin dari beberapa sosialis tadi ada pertanyaan mungkin Pak. Boleh. Tadi disampaikan itu mungkin kalau nggak salah saya dengar ada satu paket yaitu dengan luasan sekitar 10 hektar ya. Iya. Ini seumpama ini nanti ada lahannya itu kurang dari 10 hektar yang satu bidang, katakanlah 1 hektar atau mungkin bahkan setengah hektar, itu gimana? Iya. Bisa kan? Kemarin sih sesuai arahan dari pimpinan tetap coba diidentifikasi dulu atau dikumpulkan dulu datanya. Cuman kalau pendapat saya pribadi sih masih pribadi Pak, kalau melihat pimpinan kami gitu merencanakan ini, itu kemungkinan kalau di bawah 1 hektar itu belum bisa gitu. Kemungkinan sih, tapi tetap saya rangkum ya. Yang tadi ya terakhir cuma 0,2 hektar Pak. Tapi tetap saya sampaikan di sini datanya gitu. Jadi skalanya kan skala luas lah. Iya luasnya lumayan. Dan itu nanti harus katakanlah satu lokasi penuh atau mungkin bisa terpisah gitu. Terpisah mungkin seumpama ada jalan, mungkin ada jalan di sebelahan lah mungkin itu bisa Bang.
Kalau buat saya itu masih satu kawasan karena itu satu kawasan. Ya, kecuali sini satu lagi 1 kilo, jadi gitu. terlalu jauh gitu. Gitu. Kalau batasnya masih ya sepandangan mata sih, tapi ya jangan jauh juga. Dikatakan batas maksimal tapi 1/2 kilo. Bahan diskusi. Dan maksimal 1/2 kilo lah mungkin gitu ya. Monggo Pak, Mungkin ini dari sekolah. Bapak untuk menyampaikan ada beberapa mungkin pertanyaan Pak, monggo Mas, kalau ada pertanyaan terkait dengan sosialisasi yang disampaikan dari Bapak Dirjen tadi, monggo Mas. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin menanyakan yang pertama itu sistem kerja semuanya itu bagaimana, tentang uangnya itu dari mana, terus pengelolanya setelah dikelola ini, terus pengembalian uang atau bagi hasil itu sistemnya bagaimana, kami sudah perlu tahu itu. Terus kalau itu nanti sudah clear, sebenarnya kan ada semacam training atau mungkin pelatihan ya. Terus sistem pelatihannya itu nanti di mana, terus mungkin biayanya apa diambilkan dari yang dana yang itu tadi atau mungkin istilahnya itu mandiri karena nanti kami mohon penjelasan itu. Terus seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kalau 10 hektar satu lokasi, sepertinya kalau di sini kok tidak mungkin. Bagaimana sih Pak? Jadi nanti ya umpama aja 1 hektar atau apa, ya kami mendaftarkan aja tentang di ACC LPK, monggo. Itu maksudnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih tadi. Lupa juga emang terkait pengelolaan ini kan merupakan bantuan pemerintah. Jadi kalau tipe 4 itu kan setelah tanda tangan kontrak itu langsung dicairkan dananya ke rekening Pokdakan di sini. Rekening Pokdakan biasanya 40% itu buat modal kerja dulu. Karena kalau swakelola itu harus bayar dulu. Beda dengan yang penyedia. Kalau penyedia itu kontraktor misalnya dia kerja dulu baru dibayar udah selesai. Kalau swakelola karena melibatkan masyarakat, kebijakannya adalah dikasih modal dulu 40% atau berapa sesuai di kontraknya. Nanti setelah ada progres nanti dicairkan lagi, sisanya setelah progres berapa persen dicairkan lagi. Jadi memang lunas dulu baru menyelesaikan pekerjaannya. Itulah filosofinya di swakelola tipe 4. Jadi setelah selesai itu nanti akan diserahkan setelah terima dari KKP, dari KKP ya sebenarnya dari kuasa pengguna barang kami di Jakarta itu berupa barang nanti karena sudah jadi saluran, sudah jadi benih ikan, sudah jadi pakan ikan juga karena nanti komplit gitu Pak, mulai dari konstruksi sampai budidayanya itu ada benih sampai pakan juga. Itu nanti diserahkan kepada ketua kelompok Pak. Nah di situ kalau sudah diserahkan berarti kan otomatis sudah menjadi milik dari kelompok atau dari Pokdakan itu. Nah silahkan dikelola kebijakannya seperti apa, nanti bagi hasil seperti apa itu adalah kewenangan dari di dalam kelompok sendiri, diatur oleh kelompok sendiri Pak. Kemudian yang training ya nanti juga ada pendampingan, rencananya akan diadakan pendampingan oleh penyuluh dan akan dilakukan pelatihan ke depannya setelah jadi berjalan ini akan ada pelatihan dari kalau di Banyuwangi itu BP3 sih namanya, intinya inilah lembaga kami yang akan melakukan pelatihan itu dan biayanya orang penyuluh yang diperlukan, pelatihan apa yang diperlukan mulai dari budidayanya sampai dengan pengolahan hasil itu butuhnya seperti apa itu sudah kami coba cari datanya, tujuannya untuk menghitung biaya trainingnya itu mulai dari budidayanya sampai dengan setelah budidaya, jadi sampai pengolahannya entah itu dijadikan fillet, entah itu dijadikan lele siap digoreng, itu juga sudah kami rencanakan untuk dilakukan penghitungan biayanya. Jadi ada pelatihannya Pak nanti Pak, ada pelatihannya seperti yang tematik itu kemarin ya Jawa Timur itu pelatihannya ada di Banyuwangi, gimana cara bioflok kalau di kolam bulat itu kan, supaya teman-teman minimal sudah dibekali ilmunya lah kalau budidayanya di bioflok seperti apa. Tapi kalau kita kan mina padi, nanti itu bagaimana sih budidaya mina padi gitu. Karena juga tadi ada catatannya harus tidak boleh menggunakan
pupuk kimia itu dari kan, harus menggunakan pupuk organik. Nah itu kan bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Kira-kira ini bisa nggak sih kita akses di kegiatan ini untuk kita ikut berpartisipasi? Kira-kira seperti itu Pak, gimana Pak? Pak,